Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Mereka sudah tiba di gedung perusahaan tepat jam 1 siang. Saat hendak masuk ke dalam, Inayah dan Ibra berpapasan dengan Ridwan dan Yasmin yang baru turun dari lantai 5. Katanya sakit, tapi sepertinya sehat-sehat aja, celetuk Ridwan saat melihat Ibra sudah rapi dan siap untuk mengikuti meeting. Ada temen yang merawat, makanya saat ini gue langsung fit dan semangat ke kantor. Saat Ibra melontarkan pernyataan itu, sekilas ia melirik ke Inayah dan tersenyum kecil. Yasmin juga tak mau kalah. Bagus kalau begitu, ia pasti teman yang baik, ucap Ridwan. Iya, tapi sayangnya cara berpikirnya agak lamban. Apa-apaan ini, si bos ngatain aku. Begitukah? Tenang, nanti lama-lama temen lo itu juga peka kok. Mungkin cara lo aja yang salah. Ridwan seperti paham apa yang dimaksud Ibra. Kalian mau kemana? Tanya Ibra. Sejak tadi, Inayah dan Yasmin hanya bisa saling melirik. Mana mungkin mereka berani ikut berbincang seperti yang dilakukan para bos. Ya, mereka hanya bisa menyaksikan saja. Mau berduaan dulu? Oh iya, nanti gue ke ruangan loh sebelum meeting, oke? Mereka pun berpisah di lobi perusahaan. Mereka sudah tiba di atas. Inayah duduk di kursinya, melanjutkan pekerjaannya yang tertunda tadi pagi karena pikirannya tak bisa lepas dari Ibra. Ibra berada di dalam ruangannya, sedang menerima panggilan telepon dari papanya. Dalam panggilan, "Bagaimana di kantor?" "Begitulah, Pak. Jangan lupa dengan agenda kita di hari Sabtu ya, Nak." "Apa itu, Pak?" "Kamu lupa silaturahmi dengan keluarga Om Surya." "Maaf, Pak. Sepertinya Sabtu ini aku ada meeting penting." Ia berusaha menolak ajakan papanya, namun juga tak ingin menyakiti hati sang ayah. "Meeting di hari Sabtu? Ibra, kamu jangan berbohong. Tenang saja, Papa tak akan memaksamu untuk menikah dengan Aurel. Kita hanya bernostalgia. Jangan kecewakan Papa ya." "Baik, Pa." Tak ada kata lain yang bisa diucapkan Ibra. Mau tak mau, ia harus mengikuti ajakan itu. Panggilan berakhir. Tak lama kemudian, Inayah masuk dengan membawa sebuah map dan memberikannya kepada Ibra. "Mas, ini jadwal kamu. Sudah aku pastikan gak ada yang bersamaan," katanya. Lalu Ibra bangkit dari kursinya, mengambil jas dan dasinya yang ia letakkan di ruang ganti dan memberikannya pada Inayah. "Nih, Mas, kamu kan bisa pakai sendiri. Lagian kan sedang gak nerima panggilan telepon." "Oke, kemarin ada alasan karena buru-buru dan tangannya lagi pegang ponsel. Lah, sekarang apa?" "Kamu harus terbiasa. Siapa tahu nanti kamu punya suami yang sama profesinya seperti aku. Lakukan seperti waktu itu," ucapnya sambil menatap mata Inayah. Pertanda perintahnya tak mau ditolak. "Oke, Mas," ucap Inayah, lalu mengerjakan apa yang diperintahkan Ibra. Mengancing ke meja bagian atas yang masih terbuka, melingkarkan dasi itu di leher Ibra. Tak lama terdengar suara langkah kaki menuju ke ruangan itu. Inayah tahu betul itu pasti Ridwan. Ia panik dan ingin keluar, namun Ibra menahannya. "Jangan pergi sebelum kamu selesai." Hanya hitungan detik, Ridwan sudah berada di depan pintu dan menyaksikan pemandangan itu membuatnya tersenyum. "Oke, anggap gue nggak ada di sini." Lalu Ridwan duduk di sofa sambil meletakkan setumpuk berkas di hadapannya. Dengan cepat, Inayah pun langsung menyelesaikan pekerjaannya. Dan terakhir memakaikan jas pada Ibra. Setelah benar-benar selesai, Inayah langsung melangkah keluar. "Terima kasih," ucap Ibra padanya seraya tersenyum.
Namun sayang, karena sedikit panik, Inayah tak sempat menikmati senyum itu dan buru-buru melangkah keluar. Lo suka kan sama Inayah? Ridwan membuka pembicaraan, namun bukan soal pekerjaan. Gua nggak tahu ini perasaan apa. Yang jelas akhir-akhir ini gua ngerasa selalu butuh dia, ucapnya dan ikut duduk di sebelah Ridwan. Udah, nggak salah lagi. Lo pasti jatuh hati sama sekretaris lo. Jangan bertele-tele. Lo tinggal nyatain aja apa yang lo rasa. Sepertinya dia juga sama. Ridwan mencoba meyakinkan Ibrah soal perasaannya. Tapi gua nggak yakin papa mau nerima dia sebagai menantu. Lo tahu kan papa gimana? Ekspresi wajahnya terlihat lesu. Ya lo perjuangkan lah. Gua rasa urusan papa bisa belakangan. Yang penting sekarang Inayah tahu dulu soal perasaan lo ke dia. Gua udah ngajakin dia nikah tadi, tapi nggak ada respon dari dia. Serius? Lo ngelamar dia? Wih, hebat lo ya. Caranya gimana? Ridwan penasaran apa benar yang dikatakan Ibrah. Lalu Ibrah menceritakan semua yang terjadi saat di apartemennya tadi pagi. Mendengar semua cerita Ibrah membuat Ridwan terkekeh geli. Lo yang benar aja, perempuan mana yang mau ngerespon ajakan nikah dalam suasana seperti itu? Paling Inayah nganggap lo cuma ngelantur tadi, apalagi lo lagi demam, hahaha. Sial, lo malah ngetawain gue, ini gak lucu. Jadi menurut lo cara gue salah? Memasang wajah kesal. Ya jelas salah. Jadi tujuan lo kesini tadi apa? Mereka pun mengubah topik pembicaraan dan langsung bicara masalah pekerjaan dan materi tentang meeting hari ini. Seperti biasa, jika ada meeting internal, Inayah sudah pasti terlibat di dalamnya. Dengan berjalan beriringan, entah bagaimana bisa posisi Inayah selalu di tengah-tengah kedua laki-laki tampan itu, sehingga membuat mata karyawan-karyawan lain yang juga peserta rapat menatapnya dengan tatapan aneh. Namun Inayah tak menyadari itu. Dengan membawa tablet di tangan kirinya dan beberapa berkas di tangan kanannya, pandangan Inayah tetap lurus ke depan. Mereka sudah di dalam ruangan, dan di dalam ruangan meeting sudah ada peserta lain dari berbagai bidang. Inayah duduk mengambil posisi yang tak jauh dari bosnya. Setelah semua peserta meeting berkumpul, Ridwan mulai membuka pembicaraan, dan setelah 15 menit dilanjutkan oleh Ibrah. Saat kedua lelaki tampan itu bergantian membawa materi meeting, semua mata tertuju pada mereka, terlebih para karyawan wanita menatap mereka dengan tatapan kagum. Jelas mereka tampak terpesona, terutama terhadap Ibrah, karena hanya dengan momen seperti inilah mereka bisa melihat bos besar perusahaan dari jarak dekat. Namun sayang sekali, hanya Inayah tak bisa menikmati momen itu. Ia tak bisa menatap Ibrah saat laki-laki itu sedang keren-kerennya berbicara, karena Inayah harus fokus pada tabletnya dan mengetik setiap pembahasan dan pembicaraan saat itu. Ia hanya bisa mendengar suaranya. Ya, walau setiap hari ia berdekatan dengan Ibrah, tapi menatapnya berlama-lama sungguh momen yang langka bagi Inayah. Setelah hampir 2 jam meeting berlangsung. Sampai di sini jelas dengan apa yang saya sampaikan. Sebelum menutup, Ibrah menanyakan kepada seluruh peserta meeting. Jelas Pak Ganteng, dengan beraninya salah seorang karyawan perempuan dari bagian keuangan dan anggaran menjawab seperti itu. Inayah menoleh. Cih, mau mati dia ya, beraninya berucap seperti itu. Aku aja yang tiap hari bareng Pak Ganteng tak kuasa mengeluarkan ucapan itu, gerutunya dalam hati. Sementara Ibrah sama sekali tak peduli, karena merasa sudah tak ada lagi yang perlu dibahas, maka ia pun menutup meeting, dan satu persatu mereka meninggalkan ruangan. Dret-dret. Ponsel Inayah bergetar, dan ia langsung membuka pesan itu. Yasmin, keluar sebentar yuk, cari yang segar-segar.
Yasmin saat itu masih berada di ruangan meeting. Tanpa membalas pesan dari sahabatnya itu, Inayah memberikan kode pada Yasmin tanda mengiyakan ajakannya. "Pak, kami permisi sebentar ya," ucap Inayah pada Ibrah dan Ridwan. Ibrah hanya menjawab dengan gerakan mengangguk karena masih berbicara serius dengan Ridwan. "15 menit lagi aku tunggu di ruangan ya," Ridwan mengingatkan Yasmin. "Iya, Pak." Dan mereka pun berlalu, turun menuju lantai dasar. Dan kebetulan ada 2 orang perempuan yang juga akan turun ke bawah. Kini mereka berempat di dalam lift. "Lo perhatiin gak? Tadi Pak Ibrah cool banget. Gue berharap kita sering-sering meeting seperti tadi. Jadi gue bisa cuci mata." Mereka sengaja membuka pembicaraan itu agar terdengar oleh Inayah. "Kalau gue lebih serak sama Pak Ridwan, udah ganteng, ramah, dan gak pelit senyum kayak Pak Ibrah. Selama dia jadi CEO di sini, gue belum pernah tuh ngelihat dia senyum." Inayah dan Yasmin hanya bisa saling melirik saat ada wanita lain yang membicarakan lelaki mereka. Cuaca kala itu benar-benar terik, matahari menyinari dengan sangat gagah, maka tak heran jika mereka merasa butuh sesuatu yang bisa menyegarkan tenggorokan.